seorang pria mencapai usia 50-an dan 60-an, hormon testosteron mereka berkurang, sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi, serta menjadi lebih bersifat mendidik. Kan tadi saya sudah bilang, pada pria juga ada hormon pria namanya testosteron yang biru tuh Bu, dan hormon wanita estrogen tetap ada. Tetapi setelah 50 tahun ke atas, bahkan 55, testosteron pria menurun, tapi estrogennya kan menetap. Jadi mulai lebih lembut kayak perempuan, dan sifat-sifat perempuannya lebih jelas. Biasanya pergi sendiri, sekarang dikit-dikit minta ditemenin. Siapa sudah punya suami 50-an ke atas, ayo. Terasa gitu nggak Bu? Terasa kepengen selalu dibelai, dituntun. Iya, dipeluk. Terus mulai cepat tersinggung, sensi, ya, kayak perempuan, ya. Saya aja dulu, ya Allah, suami saya umur 30-an, terserah Bu Aisyah lah mau kerja di mana, saya kemana. Sekarang enggak. Setiap bulan saya minta 3 hari waktumu sama saya. Saya udah tahu dia 55 kan. Yes. Baik Mas. Emang mau diajak kemana? Terserah gue katanya. Gue ajak seminar boleh gue. Begitu sudah. Karena memang masuk ke sini, ya. Mari kita lihat wanita. Next. Bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause, ya, tingkat hormon estrogen menurun, sehingga perbandingan hormon dan tubuhnya berubah. Hormon testosteron menjadi lebih tinggi. Karena itulah mengapa wanita pada usia 40-50 tahun tiba-tiba menjadi lebih tegas dan lebih percaya diri. Ya, kenapa? Estrogennya sudah menurun Bu. Tinggal hormon laki-lakinya nih. Makanya yang perempuan jadi lebih jantan, lebih seneng keluar ngurus macam-macam, sementara suaminya lagi pengen di rumah. Nah lo, kalau nggak ngerti kan kacau, kan gitu, ya. Kita lagi gitu deh, sosialita gitu, karena udah nggak gendong anak sana sini, nyusuin sana sini. Ingat saya anak 5, ya Allah nih payudara dipakai 15 tahun ganti-ganti. Cuman karena masih ada estrogen, hormon perempuan, kita mengayomi, kita rela di rumah saja. Ibu siapa yang mulai umurnya sekarang 45 tahun ke atas? Nah, terasa nggak berubah tuh? Ya? Iya. Dan sekarang kategori umur 45 tahun sampai 55 tuh namanya pralansia. Ya? Nah, ya, terima lah Bu ya. Pra. 55 baru lansia. Iya, udah terima lah Bu. Saya juga gitu, 47 ya Allah. Tapi lagi heboh-hebohnya, lagi jantan-jantannya. Kenapa? Testosteron. Anak udah gede-gede, udah nggak gendong sana, gendong sini, ya. Lagi mau bisnis-bisnisnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, suami lagi manja-manjanya. Jadi atur waktu. Saya atur waktu sama suami, dia udah tahu di sana lagi jantan-jantannya. Pokoknya seminar pagi sampai jam 1 boleh gitu. Siang milik gue. Nah, iya. Tadi kebalik. Tumben siang nih seminar katanya kan gitu. Kalau gitu pagi kamu antar saya dulu. Ya saya antar dulu. Tapi dengan penuh kesadaran bahwa dia membutuhkan karena umurnya. Jadi nggak nesu. Iya. Sudahlah 55 pensiun. Nah, cakep. 7.000 kata buat kita semua. Nah. Makanya banyak istri-istri bingung kenapa suaminya pas pensiun bawel. Enggak bawel Ibu. Yang tadinya 7.000 kata buat orang di kantor, sekarang buat ibu seorang. Ditambah hormon testosteronnya berkurang. Udah jadi petani, nggak jadi pemburu. Iya Bu, bisa paham nggak? Makanya punten maaf, ini fenomena saja, fenomena secara real kita sering lihat, ya. Makanya bapak-bapak udah usia tua lebih senang cari yang 25 ke bawah, 30 ke bawah. Kenapa? Estrogennya masih tinggi, masih mengayomi, masih mau di rumah, nggak jantan. Bu, pilih mana Bu? Biar kata kita udah jantan tapi tahu diri, dibanding dia cari di 30 ke bawah.
ini harus disadari dengan bentuk bahwa oh itu fitrah, karena hormonal Allah juga yang ciptakan, Allah juga yang ciptakan. Kita berterima kasih karena ini risetnya, ya kan? Kalau enggak berantem juga di usia lansia, kapan akurnya? Ya, waktu muda cuma diajak ngomong marah. Pas udah 55 tahun ke atas dia ngajak ngomong terus. Umi, dengerin Abi mau cerita. Padahal udah janji arisan. Iya, Bi. Terus, Bi. Ya koordinator bawa uang. Suami mau ngajak ngomong. Jam 8 masih lengkap 7.000 kata. Makanya kalau bikin acara mending jam 11 ke atas, Bu. Iya. Atau ajarkan suami juga yang umurnya 40-an ya. Abi, maaf, Umi ternyata jadi kekar. Kenapa begitu? Sunatullah. Kasih lihat slide ini. Nih loh, Bi. Maksudnya kasih nih. Tuh kan? Tuh, pesan sponsor. Jalan. Ini nih, ya. Jadi ini lihat tuh, ya, lagi cantik-cantiknya, lagi mekar-mekar, 40 tahun lagi mekar-mekarnya perempuan. Ya, lagi mekar-mekar apa? Lagi fresh-freshnya gitu. Tapi memang kan kalau nanti suami pas 55 ke bawah dia harus dituntun, kan kita harus keker dong. Ya emang begitu, cakep kan? Cuman kadang saking testosteron kita terasa kental di hormon tubuh kita, kita selalu mau keluar untuk berkarya. Nggak apa, tapi ingat bahwa tugas kita yang namanya terhadap suami ya tetap harus menjaganya, membelainya, memperhatikannya, mengajaknya dia cerita, memeluknya. Itu lagi senang-senangnya dipeluk. Alah, sekarang minta peluk dulu aja. Jangan digituin, Bu, please. Please. Bu, hormonnya berubah. Ya. Sanjung juga. Ayah ini semakin rambutnya putih semakin gagah. Itu, butuh begitu. Yang bener kamu. Iya. Aku lebih senang ayah lihat kayak gini. Karena nggak mungkin lagi mundur. Daripada kita ngomong cakapan dulu ayah, emang ibu bisa kembaliin ke kayak gimana? Mendingan bilang, aku lebih senang ayah kayak gini saja. Seneng banget walaupun mukanya kegadget. Karena matanya nggak kuat lihat wajah. Ya udah kan, bersatu semua ilmu kita tentang laki-laki. Dan laki-laki gembira sekali kalau difahami ya. Ya, sepakat ini ya? Next lagi. Nah ya, nih, nah tapi lihat, keburukannya adalah wanita tersebut akan mulai ditumbuhi rambut pada wajahnya karena agak kelaki-lakian, bulu-bulu kumisnya makin jelas, ya. Bulu-bulu kaki itu kita tuh makin jelas tuh, udah 40 tahun ke atas karena kayak laki-laki kan, ya. Dan memang jadi agak stres, kenapa? Banyak pekerjaan. Ya, ini banyak pekerjaan, makanya harus paham ya.